Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah kelas 5? Kita bertemu lagi di pembelajaran IPS tema 7 subtema 3 dengan materi kita hari ini yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Anak-anakku, kemerdekaan yang kita raih ini yaitu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Berikut adalah kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Silahkan kalian lihat pada gambar berikut. Nah, gambar-gambar yang ada di dalam itu merupakan contoh dari kegiatan-kegiatan yang positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Kita dapat mengisi kemerdekaan dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Cara memupuknya yaitu yang pertama, memakai produk dalam negeri, dan yang kedua, mengenal kebudayaan daerah lain. Kemerdekaan juga harus diisi dengan membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar harus berjuang untuk melawan kebodohan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi generasi yang berkualitas sehingga dapat memajukan bangsa. Kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Berikut adalah salah satu contoh dari pembangunan sarana dan juga prasarana yang terdapat di Indonesia. Nah, pembangunan sarana dan prasarana ini kita dapat dengan setiap bulannya kita membayar pajak. Nah, jadi pajak ini dia untuk contohnya adalah membangun jalan atau jembatan. Melestarikan kebudayaan bangsa. Ini merupakan salah satu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah upaya dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal pada zaman Majapahit. Pancasila terdapat di dalam kitab yaitu Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau prinsip. Sehingga Pancasila artinya adalah 5 dasar atau prinsip. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila pertama kali terdapat di dalam Sidang BPUPKI yang pertama
yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berikut adalah 3 tokoh yang memberikan usulan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu pada tanggal 30 Mei 1945 yaitu Supomo mengusulkan 5 dasar: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno memberikan usul nama dasar negara tersebut yaitu Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah itu dibentuklah tim 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam tim 9 itu menghasilkan Piagam Jakarta yang isinya tentang dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. PPKI ini dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI. 18 Agustus 1945 yaitu pada sidang pertama PPKI dengan beranggotakan sebanyak 27 orang dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada sidang itu dihasilkan beberapa keputusan. Yang pertama yaitu mengesahkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah Pancasila termuat di dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Semoga kalian jelas, mengerti dengan baik, dan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.